Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dunia hanya tempat hidup sementara untuk manusia. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal di dalamnya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga menjadi tempat setelah kehidupan di dunia bagi semua umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan neraka menjadi tempat untuk penebusan dosa bagi para umat yang tidak menjalankan perintahnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ajal sudah menjemput. Semua perbuatan kita dari amalan buruk dan baik yang sudah dicatat oleh malaikat akan ditimbang di akhirat nanti. Penyesalan dan permohonan ampun tidak akan lagi berguna di dalam sana, karena tidak akan ada kesempatan untuk mengubah hal tersebut. Kita hanya sendiri, tidak ada yang bisa menolong lagi. Hanya doa dan ziarah dari keluarga yang mampu menolong kita saat di alam barzah nanti. Lalu bagaimana orang yang sudah di alam barzah ketika diziarahi? Berikut ini yang terjadi di alam barzah orang ketika diziarahi dan didoakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alam barzah merupakan periode pemisah antara kematian dengan hari dibangkitkannya kembali kita di akhirat. Kita semua akan kembali kepada pangkuan Sang Kuasa. Dunia hanya merupakan tempat kehidupan sementara saja. Di dunia ini, kita pun memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan menabung pahala dengan berbuat amal baik yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita banyak melakukan perbuatan dosa, niscaya neraka menjadi tempat yang akan kita tinggali saat di akhirat nanti. Banyak dari orang-orang yang terdekat kita seperti orang tua, saudara, dan teman yang sudah dipanggil oleh Sang Kuasa. Mereka sudah berada di alam barzah dan menunggu dibangkitkan kembali di akhirat pada hari perhitungan amal kelak. Sedih pasti kita rasakan saat berpisah dengan orang yang kita cintai. Namun, sebagai umat yang beriman, kita bisa mendoakan mereka agar terhindar dari siksa kubur. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berziarah ke makam mereka dan mendoakannya. Apa saja yang terjadi kepada ahli kubur saat kita berziarah dan mendoakannya? Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Dan bisakah mereka terhindar dari siksa kubur karena doa yang kita panjatkan? Yang pertama, ahli kubur mengetahui saat diziarahi dan didoakan. Berziarah merupakan kegiatan yang mengingatkan kita bahwa kematian akan mendatangi kita semua. Mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang kekal di dunia. Kita juga bisa mendoakan mereka yang berada di alam kubur secara langsung di depan makam mereka. Dalam berziarah, Rasulullah pun mengajarkan kita untuk mengucap salam yang ditujukan kepada ahli kubur. Salam tersebut tertulis dalam hadis, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kalian, para penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami mohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Salam tersebut menjadi doa untuk mereka dan pengingat bagi kita semua bahwa kita pun akan menyusul mereka di alam barzah nantinya. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan ziarah dan mendoakan para ahli kubur, karena mereka dapat mengetahui kita jika kita sedang datang untuk berziarah dan memanjatkan doa untuk mereka. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari berikut ini. Ketika seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, lalu teman-temannya pergi dan meninggalkannya, sesungguhnya
ia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudah sewajarnya kita sebagai sesama umat muslim mendoakan orang terdekat kita yang sudah berada di alam kubur sana, karena akan meringankan siksaan kuburnya dan menjadi pengingat bahwa kita akan menyusul mereka nantinya. Yang kedua, bahagia mendapatkan kiriman doa. Doa merupakan sebuah permintaan langsung yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa yang kita panjatkan akan didengar Allah yang Maha Pendengar. Dari doa untuk urusan dunia dan akhirat, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepadanya lah kita serahkan semua akan kehidupan yang sementara ini. Doa yang kita tuju kepada orang tua akan membantu mereka terhindar dari semua mara bahaya yang ada di dunia. Setelah orang tua kita berpulang kepada Sang Kuasa, maka doa kita masih menjadi amalan baik yang akan diterima oleh mereka di alam barzah nantinya, seperti yang dijelaskan pada hadis berikut ini. Bila salah seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh kepada orang tuanya. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sebagai anak soleh sudah seharusnya terus mengirimkan doa kepada orang tua kita, karena doa yang kita berikan kepada mereka dapat menambah amalan baik walau sudah berada di alam barzah. Hal tersebut akan membuat mereka bahagia dan terhindar dari siksa kubur yang amat pedihnya. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad yang menceritakan seorang pemimpin yang bertemu dengan ahli kubur dalam mimpinya. Ia terheran melihat banyak dari mereka yang memungut sesuatu yang ada di sana. Ia pun bertanya kepada ahli kubur yang hanya duduk dan tidak ikut memungut itu, "Apa yang mereka pungut itu?" Dan ahli kubur itu menjawab, "Mereka memungut hadiah yang diberikan oleh muslim yang masih hidup, berupa bacaan Al-Quran, sedekah dan doa." Lalu sang pemimpi kembali bertanya, "Kenapa Anda tidak ikut memungut?" Sang ahli kubur menjawab, "Aku sudah cukup, karena sudah dikirimkan oleh anakku setiap hari dengan bacaan Al-Quran, dan saat ini anakku sedang berjualan di pasar." Setelah terbangun, sang pemimpi tersebut langsung berlari ke pasar dan menemukan anak dari ahli kubur dan menanyakan tentang mimpinya. Sang anak menjawab, "Aku baca Al-Quran saat berziarah kubur. Aku hadiahkan untuk orang tuaku." Masya Allah, sungguh luar biasa. Yang ketiga, mengingatkan kita akan akhirat. Berziarah menjadi pengingat bahwa kita akan menyusul mereka ke alam barzah. Dengan selalu mengingat akan kematian, mampu mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan dan melakukan amal baik untuk menjadi bekal di akhirat nantinya. Seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis, "Ziarah kuburlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Dulunya aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur membuat kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita pun harus sadar bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Hal tersebut pun membutuhkan bekal amalan baik yang amat banyaknya. Siksa kubur yang menanti sangatlah menakutkan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beriman, mari kita perbanyak amal baik untuk bekal kita di akhirat nantinya, sebab dunia hanyalah sementara. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan pernah tertipu dengan bahagia dunia saja, karena sesungguhnya semua itu hanyalah fana. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.